Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini kembali dengan Aswaja Arema setelah sekian lama. Yang sebelumnya Aswaja Arema merupakan channel resmi dari Aswaja NU Center Kabupaten Malang, kini telah diakuisisi oleh kepengurusan PC LBM NU Kabupaten Malang yang baru, yang saat ini dikomandani oleh Gus Mihron Zubaidi. Kali ini kita sudah bersama beliau, kita akan mendengarkan, kita akan menyimak paparan beliau tentang apa sebetulnya visi misi LBM PCNU Kabupaten Malang, atau apa saja tugasnya daripada LBM. Kita langsung sapa beliau. Hari ini sudah bersama kita Gus Mihron Zubaidi sebagai Ketua LBM PCNU yang baru setengah tahun kira-kira berjalan. Beliau sebelumnya di Aswaja NU Center juga sebagai pengurus, cuman karena kebetulan Aswaja Center sudah ditiadakan di Kabupaten Malang, beliau mengakuisisi channel Aswaja Arema. Wis karek penaen terus nih. Nah, ini kita pengen tahu Gus, sebetulnya tugas pokok dari LBM itu apa, Gus? Terima kasih Gus Taftazani terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Gus Taftazani terkait berapa tugas pokok LBM. Sebelum saya menjelaskan tugas-tugas pokoknya, sebenarnya yang paling penting untuk kita ketahui apa sih LBM itu sendiri. LBM adalah sebuah lembaga yang berada di bawah payung Nahdlatul Ulama, di mana lembaga LBM ini, atau kita kepanjangan daripada Lembaga Bahthul Masail ini, adalah sebenarnya tugas pokok utamanya adalah dalam rangka untuk bagaimana kemudian kita melestarikan daripada hazanah-hazanah keilmuan-keilmuan ulama-ulama terdahulu. Tentu kita tahu bahwa di dalam Nahdlatul Ulama ini berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri kalau kita kupas akan sangat panjang sekali. Tapi garisnya adalah ketika kita berbicara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka secara fikhiyah kita mengikuti madzhabul arba'ah. Di mana madzhabul arba'ah ini adalah madhab yang mu'tabar pada saat ini, yang bisa untuk kita ikuti, bisa untuk kemudian fatwa-fatwanya kita laksanakan, sehingga apa yang kita lakukan amaliyah itu nyambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk LBM ini berarti tugas pokoknya adalah menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Lantas apa bedanya dengan lembaga-lembaga ke-NU yang lain? Bukankah itu juga merupakan tugas pokok NU secara umum? Betul. Lembaga-lembaga yang lain seperti ada di dalam NU itu ada lembaga dakwah, kemudian ada lagi lembaga perekonomian, ada lagi kemudian Lazisnu dan lain sebagainya. Memang tujuan pokok semuanya adalah untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kan? Tapi yang perlu diketahui di dalam Lembaga Bahthul Masail ini lebih spesifik. Karena apa? Karena pondasi awal daripada pergerakan-pergerakan yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu harus berlandaskan hukum-hukum yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh imam-imam mazhab. Nah, dari hukum-hukum itu tentu dengan perubahan zaman dan lain sebagainya, bagaimana kemudian hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran hadis ini tetap relevan dan tetap bisa kita jalankan, akan tapi kita juga bisa realistis bagaimana mencocokkan dengan situasi kondisi zaman yang ada. Ini adalah tugas daripada LBM sebenarnya. Berarti yang paling mirip dengan LBM ini sebetulnya adalah LDN, LD kan? LDN, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Kemudian yang membedakan antara LDNU dan LBM ini apa? Kalau LDNU itu lebih kepada hubungan NU dengan masyarakat. Tapi kalau LBM itu lebih menjaga keotentikan daripada Kutubus Shafra. Sehingga bagaimana kemudian kitab-kitab kuning ini tetap bisa dianggap relevan di zaman yang seperti ini.
maka butuh adanya beberapa pemikiran-pemikiran yang ada. Makanya kenapa LBM itu adalah lembaga Bahthul Masail. Kita kenal di dunia pesantren itu salah satu metode yang sangat yang sangat kita ugemi adalah metode bermusyawarah. Di mana metode bermusyawarah ini adalah salah satu metode untuk menjaga kodifikasi ini. Kita berusaha untuk bagaimana kemudian menjaga ilmu ini agar supaya ilmu ini tidak punah. Ada satu hal menarik yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman LBM bahwa ulama-ulama kita, khususnya ulama salaf kita kan mengerucutkan mustahid mutlak ini hanya 4 yang kemudian bisa kita pakai kan begitu ya kan. Tapi apakah kemudian hanya 4 ulama ini yang kemudian berkompeten untuk menggali ilmu dari Quran dan hadis? Ternyata pada zaman dulu tidak hanya mengerucut pada 4 madhab ini. Banyak sekali madhab-madhab yang kemudian memiliki imam yang juga memiliki kapasitas yang sama dengan madhabul arba'ah ini. Contohnya seperti Imam Daud Adz-Dzahiri lah. Kita tahu bahwa Imam Daud Adz-Dzahiri itu adalah seorang yang alim, alamah, yang juga layaklah disebut sebagai mujtahid mutlak. Akan tapi kenapa pendapat-pendapat daripada Daud Adz-Dzahiri saat ini tidak bisa kita gunakan? Nah ini kan perlu kita pertanyakan betul. Kenapa tidak bisa kita gunakan? Bukan karena beliau ini orang yang tidak alim, bukan karena beliau ini orang yang tidak kompeten, tidak. Akan tetapi karya-karya beliau tidak terbukukan dengan baik, karya-karya beliau, ilmu-ilmu beliau tidak diteruskan dengan baik oleh santri-santrinya. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebetulnya LBM ini merupakan roh daripada gerakan Nahdlatul Ulama. Sepakat dengan bahasa itu bahwa LBM ini merupakan roh. Maka harapan kami bagaimana kemudian program-program Nahdlatul Ulama ini tidak sampai kemudian menabrak daripada koridor-koridor syar'i. Contohnya saja begini. Ada lembaga perekonomian gitu ya. Maka bagaimana ketika lembaga perekonomian ini mau bergerak pada sebuah sektor bisnis, maka sektor bisnis ini tidak hanya dihitung ataupun dipikirkan terkait dengan bisnis ini keuntungannya seperti apa, bagaimana caranya untung, sistem bisnisnya seperti apa. Tidak hanya itu saja, harapan kami adalah dari sistem-sistem yang sudah didiskusikan di dalam lembaga perekonomian itu seenggaknya juga harus dikorelasikan dengan apakah sistem itu adalah sistem yang boleh untuk dilaksanakan secara syar'i atau ini tidak boleh dilakukan secara syar'i. Sehingga bisnis-bisnis yang dijalankan oleh NU pun tidak hanya sekedar untuk meraup keuntungan dalam rangka untuk berjuang di Nahdlatul Ulama, tidak, akan tetapi juga berdasarkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan koridor-koridor syariatnya. Nah ini penting. Berarti kalau melihat itu, karena LBM ini merupakan ruh daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sendiri, otomatis program-program yang harus jenengan canangkan sebagai ketua LBM ini merupakan sesuatu yang seharusnya bisa mengakomodir seluruh kepentingan Jamaah Nahdlatul Ulama. Pada dasarnya begitu. Tapi kita sendiri kan butuh waktu untuk kemudian bisa sampai pada pemikiran yang ideal seperti apa yang disampaikan oleh panjenengan menika. Karena menuju sebuah hal yang ideal kita juga harus melihat realita yang ada, kita juga harus realistis apa yang bisa kita lakukan saat ini itu kita lakukan begitu ya. Sembari kemudian kita menata sistem ini. Saya hanya ingin begini di LBM di periode ini bagaimana kemudian membangun sistem yang nantinya sistem ini bisa diteruskan oleh siapapun yang nantinya akan memimpin lembaga Bahthul Masail ini. Contoh yang sudah dijalankan? Ada beberapa sistem yang mencoba untuk kita jalankan di lembaga Bahthul Masail ini. Lembaga Bahthul Masail mulai dari awal ini saya sudah menyampaikan ke berbagai kalangan bahwa LBM ini bukan event organizer yang hanya sebatas mengadakan event Bahthul Masail saja, tidak. Tapi di LBM ini juga merupakan wahana untuk kaderisasi. Kaderisasi apa? Kaderisasi para ulama-ulama. Terus kemudian orang-orang yang mau untuk berbahthul masail, ya ini juga perlu untuk kita kaderisasi. Nah, dari beberapa program-program yang berusaha untuk kita jalankan adalah satu, bagaimana kita bisa mengaktifkan
kecamatan-kecamatan ini untuk kemudian gemar membuka kitab kuning, entah di itu MBC. di MBC, entah itu forumnya Bahsul Masail, atau kalau memang Bahsul Masail dirasa masih apa namanya masih kurang familiar di masyarakat, mungkin ada forum ngaji bareng Fathul Qorib atau ada forum musyawarah Fathul Qorib dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana pondok-pondok pesantren se-Kabupaten Malang ini memiliki kesadaran yang tinggi di dalam hal apa? Di dalam hal kita sama-sama memiliki tugas untuk melestarikan budaya-budaya literasi kitab kuning ini. Itu yang akan dilaksanakan Gus. Yang sudah dilaksanakan. Ada sebagian yang sudah terlaksana. Mungkin ini bukan programnya LBM yang kemudian muncul di era saya, mboten. Ada beberapa tokoh-tokoh yang sebenarnya sudah bergerak di bidang kitab kuning, akan tetapi masih berserakan. Artinya berserakan, mereka bergerak sendiri, sehingga seakan-akan belum terakomodir, sehingga seakan-akan kitab kuning ini tidak bisa menggema di Kabupaten Malang. Maka bagaimana kemudian beliau-beliau ini kita ajak bersama-sama bagaimana menggemakan, menggaungkan bahwa kitab kuning ini menarik. Apa yang digagas oleh para ulama kita itu sangat menarik dan sangat relevan sekali untuk menjadi problem solusi-solusi keumatan yang ada pada saat ini. Termasuk diantaranya kita mulai masuk ke salah satu forum musyawarah yang mungkin sudah terbentuk 5-6 tahun yang lalu, ya, Imam Ittihadul Musyawarah Antal Mahad, itu ada di Malang Selatan, terutama di daerah Gondang Legi, kemudian Ganjar, terus daerah Pagak, terus kemudian juga Pagelaran. Nah, ini ada beberapa teman-teman pondok pesantren sekitar mungkin ada sekitar 20 atau 30 pondok pesantren yang tergabung di dalam Imam itu, yang setiap 1/8 sekali, 35 hari sekali itu mengadakan musyawarah Fathul Qorib. Nah, ini sekarang berusaha untuk kemudian bagaimana kita pun juga masuk ke sana, kemudian ngopeni mereka sehingga mereka tetap semangat di dalam di dalam memperdalam hazanah kitab kuning ini. Ini biar tidak disalahpahami, Gus. Ini bukan dalam rangka mengakuisisi kan. Betul. Artinya ini hanya dalam rangka apa? Hanya dalam rangka untuk mengakomodir agar supaya semua elemen ini menyadari bahwa persatuan, kekompakan itu menjadi penting. Berjalan beriringan, siapapun yang berada di depan, kita tetap berjalan beriringan demi cita-cita yang mulia niki. Niki yang kita katakan bahwa kita harus memiliki himmah aliyah, kita harus memiliki cita-cita yang tinggi. Tanpa kekompakan cita-cita yang kita harapkan bersama-sama ini tidak bisa kemudian kita laksanakan bersama-sama. Berarti bisa difahami bahwa program yang sudah dijalankan atau yang akan dijalankan ini lebih ke fokus ke bagaimana memasyarakatan kutubus sofra, ngoten Gus ya. Nggih. Nah, untuk yang begini Gus, di masyarakat kita itu tidak semua paham dengan apa itu kitab kuning. Jangankan membaca, mungkin melihat bentuknya saja tidak paham. Dan itu juga bagian dari masyarakat NU. Lah, dari LBM sendiri sudah adakah upaya untuk minimal mungkin membukukan beberapa bab tentang kajian-kajian itu, atau tentang taruhlah misal tentang zakat, itu sudah dilakukan atau akan? Jadi saya boleh minum dulu ya ini. Oke. Ya, saya tak minum dulu. Dari tadi kok tidak dipersilakan minum nih saya. Enggak, mancen rotok setengah pajangan gitu. Ben ngerti ketua LBM. Siap. Terkait dengan program-program pembukuan, kami ada bidang karya ilmiah, dan alhamdulillah bidang karya ilmiah ini juga sudah berjalan. Korbitnya adalah panjenenganipun Gus Tamim Pagelaran, kemudian ada koordinatornya Gus Tholib. Nah, ini beliau sudah melakukan pertemuan beberapa kali dan ini sudah proses finishing. Bab yang nantinya akan kita keluarkan mungkin di bulan Januari ini kita akan mengeluarkan, atau awal Februari, tapi angen-angen saya di akhir Januari ini sudah harus keluar. Nah, ini adalah bab zakat. Nah, kalau kita berbicara zakat kan tentunya ini korelasinya dengan lembaga Lazisnu. Maka kami berharap nanti ini kami sudah gratis atau lah itu nanti tergantung nanti bagaimana petungnya gitu ya. Okay. Bagaimana petungnya kita dengan Lazisnu begitu. Okay. Yang jelas kalau LBM ini kan lembaga yang
nggak ada uangnya. Ya, nggak ada uangnya sama sekali. Mau apa namanya corong ngamen, ini ngamen ten bundi kita juga nggak tahu kan begitu. Sehingga kami berharap dengan keluarnya buku ini nanti ini bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa menjadi pegangan masyarakat khususnya terkait dengan zakat. Harapan kami juga ke Lazisnu, mungkin dalam waktu dekat ini kita akan melakukan apa namanya koordinasi dengan Lazisnu, apakah ini sudah tepat untuk kemudian kita apa namanya kita launchingkan, atau ada beberapa hal-hal yang perlu untuk kemudian kita tambahkan sesuai dengan koridor-koridor pedoman organisasi yang ada di Lazisnu itu sendiri. Kemudian untuk Gus, ini kan untuk menggait masyarakat yang dalam tanda kutip tidak paham dengan Kutubus Sofro, bagaimana dengan kaum milenial, Gus? Saya kira begini, memahamkan sesuatu itu kita tidak boleh kemudian mengatakan bahwasannya saat ini Kutubus Sofro ini tidak begitu terkenal di mata masyarakat begitu ya. Sebenarnya kalau kita secara masif memperkenalkan itu kemudian kita bungkus dengan hal-hal yang menarik begitu ya, pada akhirnya kemudian masyarakat akan merasa bahwa oh ternyata memang kitab-kitab kuning, pendapat-pendapat daripada para ulama inilah yang memang betul-betul menjadi pegangan hidup kita kan begitu. Tapi meskipun Kutubus Sofro ini dikenal oleh masyarakat, tapi faktanya tidak semua masyarakat bisa memahami Kutubus Sofro, ngeten. Tidak semua masyarakat memahami Kutubus Sofro. Oke. Kalau kepingin menganalogikan begini, bagaimana kemudian perubahan zaman ini bisa terjadi begitu ya? Yang dulu asalnya mungkin orang ini tidak mengenal sekolah, akhirnya sekolah sekarang ini menjadi nomor satu kan begitu. Kalau dulu orang itu tidak bertanya ketika punya anakmu kelas piro, tapi sekarang otomatis masyarakat itu akan bertanya, ini sekolahnya kelas berapa, ini ada apa? Nah ini kan sebenarnya hanya tentang bagaimana kemudian kita memasifkan betul marketing kita terkait dengan Kutubus Sofro ini. Makanya perlu kemudian kita tidak hanya masuk di pondok-pondok pesantren, kita juga harus masuk ke kampus-kampus begitu ya. Kita juga harus masuk ke sekolah-sekolah. Kita harus mengenalkan bahwasannya ini loh, walaupun hanya berpegangan kitab kuning, saya juga bisa menjadi begini, menjadi begitu dan lain sebagainya. Lah ini kan penting karena pola pikir orang sekarang ini kan begini. Kenapa sih kok harus sekolah gitu ya? Satu yang paling yang paling banyak jawaban yang nanti akan muncul adalah untuk menata ekonomi keluarga kan begitu. Lek wis sekolah dadi wong pinter, golek kerja penak kan begitu ya. Nah, orientasi masyarakat kita sekarang kan begitu. Maka saya juga memberikan masukan juga kepada para santri, termasuk kepada Gus Tazan dan juga kepada semua teman-teman LBM yang notabene mereka semuanya adalah santri. Santri itu harus gagah, santri itu harus menunjukkan bahwa bagaimana masih aku dadi santri begitu ya. Kecekelanku kitab kuning, tapi dari kesantrian saya, dari kitab kuning yang saya cekel, akhirnya dari barokah itu awake dhewe iso urip gagah gitu nggih. Bisa hidup gagah. Jadi kita tidak boleh kemudian berpikir santri itu harus zuhud loh. Zuhud ini bukan kemudian kita hidup kere, kita hidup dipandang orang akhirnya sebelah mata, bukan begitu. Zuhud itu adalah fil qalbi. Zuhud itu adalah di dalam hati. Artinya selama hati kita tidak terpaut dengan dunia begitu ya, walaupun kita bergelimang dunia lah, apa salahnya kan begitu. Sementing gak ning jero ati. Nggih, mboten teng jero ati. Nah, ilang ya wis. Dijaluk enggak apa-apa. Nah niku sing rada angel ya niku. Nah ini kalau kita berbicara kan al-Islam ya'lu wa la yu'lah. Islam itu harus kelihatan gagah. Islam itu harus kelihatan gagah, pemeluk-pemeluknya, apalagi ahli-ahli pemikirnya juga harus kelihatan. Nah, ini salah satu keunggulan dari ketua LBM ini adalah zuhudnya. Kalau jenengan pengen tahu bentuk kezuhudan beliau, jangan minta apapun pasti dikasih. Selama punya pasti saya kasih, dan selama saya karep. Kalau saya enggak karep Ini menarik ya, dari LBM ini sebetulnya tugasnya sangat besar ngoten nggih. Tapi mungkin di luar pergerakannya kurang begitu dikenal untuk saat ini. Adakah upaya untuk mengenalkan LBM ini lebih jauh ke masyarakat? Artinya begini,
di seluruh organisasi. Kalau tadi kita bicara bahwa LBM ini adalah ruh daripada organisasi Nahdlatul Ulama, bagaimana semua stakeholder di Nahdlatul Ulama ini memahami itu? Upaya-upaya itu sudah ada, Mbak? Kalau upaya-upaya itu kami mengupayakan untuk berkomunikasi dengan beberapa pimpinan-pimpinan lembaga dan juga pimpinan-pimpinan yang ada di PJNU Kabupaten Malang ya terkait dengan hal itu. Nah tentu yang paling yang paling kemudian harus kita lakukan adalah kita tidak boleh bosan-bosan untuk melakukan upaya-upaya lobby-lobby ini. Karena apa? Karena kita tidak mungkin selama 5 tahun kemudian membangun LBM menjadi kemudian booming dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah sesuatu yang masih jauh, masih panjang lah. Saya hanya ingin meletakkan dasar-dasar pondasi yang ada di lembaga Bahsul Masail ini, sehingga dasar-dasar pondasi itu nantilah yang menjadi pionir, yang menjadi embrio daripada munculnya menggaungnya kitab kuning yang ada di Kabupaten Malang ini. Nah kemarin itu kami berharap di periode ini selama 5 tahun ini bagaimana kemudian LBM ini juga memiliki maktabah gitu ya, memiliki sebuah perpustakaan kitab kuning. Dan harapan saya kemarin juga sudah saya sampaikan kepada jajaran pengurus, harapan kami maktabah ini berada di menjadi muka daripada kantor PJNU Kabupaten Malang, menjadi ikon, sehingga PJNU memang betul-betul landasan pondasi dasarnya adalah madzhabul arba'ah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini semoga saja ini bisa terrealisasi bersama. Mungkin itu program-program dari LBM yang mungkin sangat menarik sekali untuk kita simak, untuk kita ikuti, dan tentunya harus kita dukung bersama untuk bagaimana mewujudkan kitab kuning ini betul-betul membumi di bumi Arema ini. Terima kasih Gus kedatangannya. Kita akan bertemu lagi di kesempatan-kesempatan lain di acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.